Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan mengulas berita terkait dengan eh, Eko Kuntadi yang merupakan eh, relawan dari Ganjar Pranowo, atau yang kita kenal dengan istilah Ganjaris. Saya kutip dari fajar.co.id dengan judul "Kecewa dengan pernyataan Megawati di HUT PDIP, relawan Ganjaris singgung soal pergerakan Anies." Fajar.co.id Jakarta. Anggota Ganjaris, relawan Ganjar Pranowo Eko Kuntadi tampak kecewa dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pencalonan presiden. Hingga hari ulang tahun PDIP yang ke-50 kemarin, Megawati belum mengatakan siapa sosok calon yang akan didukungnya. Padahal publik sangat menunggu-nunggu siapa orang yang akan didukung itu. Apalagi sejumlah kader PDIP juga sudah meneriaki Ganjar presiden saat baru datang ke lokasi acara HUT PDIP. Apa yang menjadi statement di ulang tahun itu ditunggu-tungguin banyak orang di Indonesia. Ketika Anies Baswedan sudah sibuk-sibuk kampanye Copras-Capres didukung oleh Nasdem, PDI tetap ada dalam suasana yang konsisten. Ujar Eko Kuntadi. Ujar Eko dikutip dari kanal YouTube Main TV Indonesia Rabu 11 Januari 2023. Namun, Eko menangkap hal menarik dalam pidato Megawati, yaitu soal partai politik yang dianggap tidak bisa menciptakan kader terbaiknya sendiri. Ada yang menarik diungkapkan oleh Bu Megawati ketika pidato tadi bahwa yang namanya partai kan harus mempersiapkan kader-kadernya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di bangsa ini. Karena itu salah satu fungsi partai, ujar Eko. Menurut pegiat media sosial ini, pernyataan tersebut sepertinya ditujukan untuk menyindir suatu partai politik yang mencalonkan orang yang bukan kadernya sebagai calon presiden. Dia kayak nyindir gitu, nyindir partai-partai yang secara struktur tidak siap untuk menghasilkan kader-kader terbaiknya. Jadi terpaksa ngambil dari luar atau goyang-goyang kader partai di partai lain, ujelas Eko. Mendengar pernyataan Megawati itu wajar jika publik menduga Megawati menyindir Partai Nasdem, apalagi sejak mencalonkan Anies, Nasdem kerap dipojokkan dan bahkan terancam di reshuffle dari kabinet. Ya, Eko Kuntadi kita ketahui bersama dia seorang diehardnya Jokowi yang saat ini menjabat sebagai salah satu dirut di salah satu BUMN. Ada kekhawatiran sebenarnya secara tidak langsung statement Eko Kuntadi ini merupakan suatu kekhawatiran ya, kekhawatiran akan posisi atau nasib Ganjar di PDIP yang belum jelas posisinya apakah akan dicapreskan atau tidak. Sementara dia membandingkan di sisi lain Anies Baswedan sudah mulai sibuk untuk sibuk untuk mempromosikan diri atau untuk memperkenalkan diri kepada rakyat, sementara Ganjar posisinya tidak belum jelas apakah dia akan dicapreskan atau tidak. Bahkan dalam acara tersebut Ganjar sama sekali tidak mendapatkan panggung. Tidak mendapatkan panggung maksudnya tidak pernah disinggung atau tidak pernah dibahas dalam pidatonya Ibu Ketua Umum yang hampir 2 jam. Justru yang mendapatkan panggung itu adalah Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi, yang yang dibahas oleh oleh Ibu Mega dalam pidato tersebut. Sementara Ganjar sama sekali tidak disinggung. Maka dari itu wajar kalau para pendukung Ganjar ini khawatir ya terkait dengan khawatir terkait dengan posisi Ganjar, apakah seandainya nanti dicalonkan itu waktunya sudah mepet, sementara calon yang lain itu sudah dari awal mempromosikan diri kepada rakyat. Padahal waktu kampanye hari ini kan untuk periode kali ini tidak selama 2019 yang dimana
kali ini hanya selama 75 hari. Apakah cukup 75 hari itu untuk berkeliling ke seluruh Indonesia yang provinsinya 34 dan luas wilayahnya yang sangat luar biasa? Nah, saya pikir wajar jika jika para pendukung Ganjar atau yang kita kenal dengan istilah Ganjar itu Ganjaris itu mulai resah ya. Mulai resah terkait posisi calon presiden yang akan didukung. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Emmanuel Ebenezer yang kita kenal dengan sebutan Bang Noel, yang berharap agar PDIP segera mengumumkan Ganjar sebagai calon presidennya agar Ganjar ini cepat memiliki waktu yang luang, memiliki waktu yang banyak untuk diperkenalkan sebagai calon presiden kepada rakyat. Karena khawatirnya nanti kalau dari sekarang misalnya Ganjar mulai bergerak, sementara ujung-ujungnya nanti tidak dicalonkan oleh PDIP, kan itu percuma juga ya. Maka suatu yang sia-sia juga pekerjaan tersebut. Akan tapi Ibu Megawati tetap kekeh pada pendiriannya ya, tetap teguh pada pendiriannya bahwa urusan ketua umum itu urusan calon presiden itu hak mutlak dari ketua umum dan tidak bisa dipengaruhi atau tidak bisa diganggu oleh pihak manapun, karena PDIP memiliki mekanismenya sendiri, memiliki caranya sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kalau kita melihat dari statement Ibu Mega selama menyampaikan pidatonya di HUT PDIP yang ke-50 tanggal 10 Januari kemarin, sepertinya ya, karena beliau menyinggung masalah emansipasi perempuan ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, banyak pengamat memprediksi bahwa yang akan mendapatkan boarding pass untuk maju sebagai calon presiden kali ini adalah Ibu Puan Maharani ya. Kenapa? Karena elektabilitas bagi PDI Perjuangan bukanlah faktor utama ya. Memang salah satu faktor tapi bukan faktor utama. Mengaitkan dengan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa elektabilitas bukan faktor utama. Pemimpin itu bisa dibentuk, pemimpin itu bisa di-create, kata beliau dalam acara kalau tidak salah di acara apa kabar Indonesia Pagi TV One. Maka bagi para pendukung Ganjar harus bersabar dan harap cemas ya. Apakah calonnya akan didukung oleh partai ataukah Ganjar ya, yang penting bisa maju di Pilpres yang akan datang, akan keluar dari PDIP, bisa jadi berlabuh ke Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya mungkin, atau berlabuh ke KIB seperti prediksi para pengamat, di mana KIB ini diciptakan sebagai skoci bagi Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres yang akan datang. Mari kita tunggu akan seperti apa nasib dari Ganjar. Ganjar dan Anies posisinya sama. Memang Anies sudah dideklarasikan, tapi kan presentasinya belum cukup. Ganjar bernaung di bawah partai besar ya. Beliau bernaung di bawah partai besar, akan tapi tidak begitu mendapat dukungan dari para elit. Ya, beliau hanya mendapat dukungan dari rakyat. Mana yang penting, apakah dukungan rakyat atau dukungan elit? Sama-sama saja. Meskipun hasil survei Ganjar itu sampai 100% misalnya, tapi tidak punya kendaraan, ya sia-sia saja. Artinya kedua hal ini antara dukungan dari rakyat dan dukungan dari partai itu memiliki posisi yang sama. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Kita hanya menunggu sebagai rakyat drama apa lagi yang akan ditampilkan oleh para politisi kita di negeri ini. Yang jelas kita berharap Indonesia tetap aman, stabil, dan di Pilpres yang akan datang akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di masa depan yang akan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain. Keadilan ditegakkan, kesejahteraan didapatkan, hak asasi manusia dijunjung tinggi, dan hal-hal positif lainnya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.